Akhirnya, polisi menetapkan Margaret sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin. Peristiwa tragis yang menimpa bocah Malang itu memang sempat penuh teka-teki sebelum jasadnya ditemukan dikubur di pekarangan rumah Margaret. Penetapan itulah yang membuat Aris Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak merasa amat lega. Sebab selama ini kuat dugaan bahwa ibu angkat Angelin itu pantas dicurigai sebagai tersangka. Saya sangat gembira hari ini Kapolda Bali menjawab tuntutan masyarakat lewat Komnas Perlindungan Anak. Beliau sudah mendeklar bahwa ada tersangka baru yang disebutkan adalah Nyonya MM. Jadi artinya ada tersangka AGS. Lalu tadi malam ini baru saja beberapa menit yang lalu itu dideklar bahwa sudah ada tersangka baru yaitu Nyonya MM. Ini sedang dikembangkan dari tersangka untuk diperiksa dan seterusnya. Ini update hari ini, dan bercak darah itu disebutkan bahwa bercak darah perempuan di kamarnya dan sedang dilakukan di forensik dan di lab dan sebagainya. Tetapi paling tidak update malam ini sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa dinyatakan Nyonya MM sebagai tersangka kasus pembunuhan. Sejak awal, kecurigaan pada ibu angkat Angelin memang sudah mencuat di benak khalayak. Psikolog Poppy Amalia salah satunya. Bagi Poppy, pengakuan tersangka A soal kronologis kejadian tragis di rumah Margaret menyisakan satu pertanyaan besar. Saya bertanya, seberapa bencinyakah si pelaku ini terhadap anak ini sehingga dia udah meninggal tapi perlu disuruh rokok lagi? Seberapa bencinya sih? Karena kalau orang yang udah meninggal kemudian masih juga disakiti, itu lari udah kepada secara psikologis dia udah melakukan kekejaman. Nah ini berarti orang pelakunya adalah orang yang kejam. Nah kalau kita analisa si A baru kenal sebulan dengan si Angelin gitu loh, baru kerja sebulan. Seberapa dendamnya dia sampai harus udah jadi mayat, udah meninggal disundut 7 kali, udah meninggal disundut 7 kali. Seberapa dendamnya? Kini kecurigaan publik seolah menemukan jawabannya. Tapi bersamaan dengan penetapan Margaret sebagai tersangka, di Jakarta kantor Komnas Perlindungan Anak tiba-tiba terbakar hebat. Mungkinkah ada benang merah antara tragedi Angelin di Bali dan peristiwa kebakaran kantor Komnas HAM di Jakarta? Aris Merdeka Sirait tak hendak tergesa-gesa membuat kesimpulan. Baginya, peristiwa ini bisa jadi sebuah teror bagi para aktivis perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak sekarang ini sedang menangani perkara besar kasusnya Angelin, bagaimana mengawal ini supaya terkuak tabir siapa pembunuhnya dan apa motivasinya. Dan malam ini kan sudah dinyatakan ada Nyonya MM sebagai tersangka kasus pembunuhan. Nah, itu patut tentu orang mengait-ngaitkan, atau media juga mungkin patut juga mengait-ngaitkan, karena Komnas Perlindungan Anak sedang mengawal sejak kasus ini ada 16 Mei sampai hari ini, dan itu dikaitkan apakah kebakaran kantor Komnas Perlindungan ada hubungannya dengan kasusnya Angelin dan sebagainya. Bagi Komnas ada 3 hal sebenarnya, apakah dia sabotase, apakah dia teror, atau dia adalah kecelakaan kebakaran biasa. Tetapi dari apa yang sudah kita rasakan bahwa ini adalah merupakan teror. Amora dan Krisdayanti belajar Iqra bersama dan Amora pun menangis. Simak di Cumi Camp selanjutnya.